Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi informasi, tentunya masih di seputar SBMP Jatim di SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2026 ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas lagi untuk cara cetak bukti penerimaan teman-teman ya. Ini teman-teman harus paham dan jangan sampai salah paham ya. Tentunya cetak bukti ini ada dua teman-teman ya. Jadi ada bukti penerimaan, yang satunya ada bukti pendaftaran ya. Jadi ini tentunya nanti teman-teman harus paham apa yang dimaksud dengan bukti penerimaan, apa yang dimaksud dengan bukti pendaftaran. Nah, apakah nanti bukti penerimaan ini wajib dicetak print out ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini, termasuk mungkin yang masih bingung ya, lihat pengumuman diterima atau tidak itu di mana tempatnya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Kita awali dulu dari sini, nanti untuk informasi update kita akan sampaikan ya, tentunya di grup WhatsApp ataupun Telegram. Oke, yang pertama ini nanti untuk pengecekan ya. Jadi untuk bukti penerimaan ataupun melihat pengumuman diterima ya, nanti semuanya sama teman-teman ya. Jadi mulai tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 itu caranya sama. Nah, nanti teman-teman sebenarnya sudah ada sih di video kita sebelumnya terkait dengan cara melihat pengumuman diterima apa tidak. Atau mungkin teman-teman bisa baca di sini ya teman-teman ya kan, cek aja di info SBMP. Nah, di sini nanti ada yang namanya ini ya, cara melihat pengumuman diterima apa tidak. Di sini nanti sudah ada. Kalian tinggal klik aja sebenarnya, kalau nggak mau repot tinggal klik aja. Ya, untuk tahap 1 silahkan diklik. Nanti di sini sudah muncul ya, cetak bukti penerimaan tahap 1, jalur domisili SMA ataupun SMK. Nah, kalau nanti tahap 2 ya. Nah, tahap 2 kita lihat pengumumannya kapan sih tahap 2 itu. Nah, tahap 2 itu pengumumannya dibuka di tanggal 22 Juni. Nanti teman-teman tinggal klik aja di sini, lihat pengumuman tahap 2, cek klik. Nah, nanti di sini nanti akan dibuka di tanggal 22 Juni, nanti tampilannya sama ya dengan di tahap 1. Nah, ini ya, cuma nanti di sini kan berubah ya. Tahap 2 jalurnya mungkin afirmasi dan lain sebagainya. Nah, terus nanti di tahap 3 maupun di tahap 4 caranya sama. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, terus yang berikutnya untuk cara melihat pengumuman diterima atau tidak dan cetak bukti penerimaan ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, di sbmpjatim.net ya. Kalau mungkin teman-teman pakai menggunakan HP ya, nanti biasanya di bagian sini ya, itu ada titik 3-nya teman-teman ya. Nah, itu nanti biasanya ada titik 3-nya di sini. Nah, sebelah sini. Nah, ini ya, kalian bisa masuk di bagian sini. Nah, ini ya, informasi tutup dulu di bagian cetak bukti. Nah, ini ada dua. Ini kalian harus paham. Bukti pendaftaran dan bukti penerimaan. Nah, bukti penerimaan nanti di sini akan ada ya, setiap tahap itu akan berganti. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, ini kalian harus paham. Nah, kalian nanti bisa masuk di sini ya, klik bukti penerimaan tahap 1, klik. Nah, di sini. Setelah itu kalian tinggal isi saja datanya ya. Nah, diisi datanya tinggal diisi, masukkan NISN, PIN dan tanggal terbit KK TSKD. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, selamat, Anda dinyatakan diterima di tahap 1, berarti ini kalian diterima. Nah, terus kalian bisa unduh nama ini, unduh bukti penerimaan. Nah, bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, bentuknya seperti ini adalah bukti penerimaan bahwa kalian diterima. Di sini ada datanya. Terus di sini ada informasinya, telah diterima di sekolah di mana, misalkan SMK mana, di jurusan apa. Nah, terus nanti di sini ada berkas daftar ulang yang dibawa. Ada fotokopi ijazah atau SKL, SHTK atau DHKTK dari kepala sekolah asal dengan menunjukkan aslinya. Jadi aslinya wajib dibawa. Terus menunjukkan dan menyerahkan bukti penerimaan ini. Maksudnya bukti penerimaan ini loh. Nah, ini wajib dicetak. Pak, apakah ini wajib dicetak, Pak? Wajib. Ya, dicetak berapa kali, Pak? Nah, ini kalian bisa cetak 2 kali saja, teman-teman ya. Jadi kalian cetak ini 2 kali. Nah, itu kok 2 kali, Pak? Nah, 1 ya kalian serahkan ke sekolah. Nah, yang satunya kalian simpan. Nah, sebagai bukti kalian bahwa 1 kalian pernah berjuang ya di SBMP. Nah, tentunya ini sebagai bukti kalian bahwa kalian memang diterima. Ya, jadi nanti silahkan filenya ini ya. Nah, file dari sini. Nah, ini silahkan diunduh, nanti bentuknya adalah filenya PDF. Nah, file PDF ini silahkan dicetak 2 kali ya. Sekali lagi, 1 nanti untuk sekolah, 1 untuk kalian atau untuk Anda. Nah, ini nanti wajib dibawa saat daftar ulang. Ya, nah jadi saat daftar ulang itu wajib membawa ini. Nah, kemarin kan sudah tak jelaskan ya di sini terkait dengan daftar ulang. Ya, teman-teman bisa cek di mana ya? Ini ya, cara daftar ulang.
salah satunya membawa berkas bukti kalian sudah diterima. Terus nanti ada berkas-berkas lain, silahkan kalian cari informasi di sekolah yang dituju gitu ya. Nah, terus kalian harus tahu bedanya ya. Kalau ini bukti penerimaan berarti kalian diterima. Nah, kalau bukti pendaftaran berarti ini ya, bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran itu apa, Pak? Bukti pendaftaran itu adalah bukti yang kalian dapatkan setelah kalian daftar. Yaitu namanya bukti pendaftaran. Jadi kalian harus bisa membedakan bukti pendaftaran dan bukti penerimaan. Jadi nanti yang di bawah saat daftar ulang jangan keliru. Terus kalau kalian dinyatakan seperti ini ya, tidak diterima seperti ini, ya kalian jangan bawa bukti pendaftaran ini ya. Nah, jadi kalau kalian tidak diterima ya berarti kalian tidak punya bukti penerimaan. Ya, jadi kalian hanya punya bukti pendaftaran. Lah ini kalau sudah daftar kan belum tentu diterima. Ya kan? Kalau sudah daftar belum tentu diterima. Ini namanya bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran. Nah, ini kalian misalkan daftar di jalur domisili SMK misalkan. Nah, ini kalian waktu daftar kan memilih pilihan pertama, pilihan kedua dan pilihan ketiga. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi yang bukti pendaftaran itu adalah bukti di mana kalian setelah daftar, itu kalian daftar di sekolah mana saja atau di jurusan mana saja, terus memilih berapa sekolah. Itu namanya bukti pendaftaran, gitu ya. Tapi kalau bukti penerimaan, ini adalah bukti di mana kalian diterima. Ya, bukti di mana kalian diterima di sekolah mana ya, atau di jurusan apa. Itu ya, teman-teman ya. Itu yang harus kalian pahami. Oke? Nanti jangan lupa bagi yang diterima nanti jangan lupa ya. Nah, cetak bukti penerimaan 2 lembar ya. Nah, yang berikutnya adalah daftar ulang di sekolah. Jangan lupa ya, jangan lupa. Nanti kan lihat pertama jadwalnya dulu ya. Jadi daftar ulang itu kan cetak buktinya hanya tanggal 22 ya. Silahkan dicetak, terus daftar ulangnya nanti tanggal 22 sampai 23. Itu ya, jangan lupa. Ini hari Minggu libur teman-teman ya. Jadi hari ini ya Sabtu sama Senin. Ya, jadi Sabtu dan Senin. Minggu enggak usah daftar ulang. Jadi nanti 22 dan 23. Gitu ya, teman-teman ya. Terus nanti jadwal lainnya jangan lupa. Ini tadi jalur apa? Oh, sorry teman-teman ya. Ini jalur afirmasi ya. Jadi untuk tahap 1 ya, daftar ulangnya tanggal 13 dan 15. Jadi hari ini ya, Sabtu dan Senin ya. Nanti untuk tahap lainnya silahkan dicek. Nanti cara lihat pengumumannya sama ya. Nanti di pemeringkatan juga ada. Pasti di pemeringkatan sudah menjadi pemeringkatan final teman-teman ya. Nah, ini mesti sudah jadi final ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi nanti untuk cek daftar cetak bukti penerimaan sekali lagi. Nanti di menu cetak bukti penerimaan tahap 1. Nanti untuk cara-caranya tahap-tahap 2, 3, 4 caranya sama. Nanti tinggal berubah aja di sini. Itu ya, teman-teman ya. Sekali lagi jangan sampai keliru ya. Yang dibawa adalah ketika daftar ulang adalah bukti penerimaan, bukan bukti pendaftaran. Jadi kalau bukti pendaftaran gimana Pak? Nggak usah dicetak, nggak apa-apa. Ini ya, kalau bukti pendaftaran ini ya, nah, cukup disimpan file saja. Ini tidak usah dicetak, enggak apa-apa ya. Tidak usah dicetak yang bukti pendaftaran. Tapi kalau bukti penerimaan wajib dicetak. Itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.